Sempet ngerasa heran, temen-temennya kasih jalan. Maksudnya apa? Temen-temennya otomatis ngeliat ke depan dong. Sedangkan yang lainnya nggak ngeliat sesuatu. Mereka tuh nggak berkomentar. Apaan sih maksudnya? Ada orang atau apa gitu, atau ngeres dulu atau gimana? Nah, ketika temennya bingung, Agus yang ngeliat satu sosok nenek ini kayak ngelewat kan. Tek. Ketika ngelewat itu, sempat ada ucapan yang dimana keluar dari mulut nenek ini itu kayak bilang, bawa turun anak itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gua kali ini gue bakal nyeritain tentang pendakian Lawu, yang dimana orang ini tuh bawa sesuatu nih, bawa something gitu kan. Dan buat kalian yang penasaran dengan kelanjutan ceritanya seperti apa, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gua ke banyak orang. Dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan video terbaru tentang gua. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gua di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gua juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan nggak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Ngopi dulu biar nggak panik coy. Lebaran bentar lagi. Gue masih belum mudik nih cuy. Jadi ketika video ini ditayangin mungkin gue udah mudik, tapi pas bikin itu gue belum mudik. Bisa dibilang masih ya beberapa hari, seminggu lagi ke mudik. Gue belum balik gitu kan. Dan buat kalian gue ingetin yang mudik, hati-hati, jangan ngebut-ngebut kalau yang bawa kendaraan sendiri. Terus kalau yang naik kendaraan umum atau ya bawa kendaraan pun banyak-banyak baca doa gitu kan, biar dikasih keselamatan dalam perjalanan dan bisa nemuin keluarga dengan selamat gitu kan, bisa kumpul lagi bareng keluarga dengan selamat gitu kan. Dan oke, bakal kita lanjut ke ceritanya. Kita sebut aja namanya Ria. Ria ini adalah sosok perempuan, cewek cantik, tapi Ria ini juga punya bukan kelebihannya, lebih dibilang daya pikirnya itu wow gitu kan, wah banget lah. Siapapun yang lihat nih cewek, bawaannya pengen nafkahin aja gitu kan. Tapi bukan perihal natural, melainkan Ria ini intinya kayak masang susuk atau kayak masang pelet gitulah. Gara-gara masang susuk ini, dia ini kan sebetulnya nggak pernah yang namanya berkegiatan alam, kecuali kayak main ke pantai gitu. Tapi kalau untuk ke gunung sendiri, dia ini ya nggak pernah sama sekali. Berhubung ada salah satu cowok yang dimana cowok incerannya ini bisa dibilang penggiat alam. Ya pada umumnya manusia, dimana kalau punya inceran, ya udah dideketin terus dan diikutin apa kemauan dari si cowok itu. Dalam artian, oh suka naik gunung nih, gue juga pengen nyobain lah gitu. Dan si cowok ini pun ketika Ria mau ikut naik gunung ya dipersilahkan. Sebetulnya ajakan tersebut itu sudah dilarang, atau maksudnya kayak udahlah jangan gitu kan. Apalagi tujuan utamanya itu adalah Gunung Lawu gitu kan, gunung yang memang tidak direkomendasikan buat orang-orang yang baru pertama kali banget naik gunung. Tapi ya sudahlah, dengan catatan ya udah jangan santai, terus kalau capek bilang, kalau apa-apa bilang gitu kan. Ya Ria mah nurut-nurut aja gitu kan pada saat itu.
Dan si cowok ini kita sebut aja namanya itu Rido. Rido ini salah satu pemuda yang taat agama, yang dimana pelet atau susu pun gak akan mempan ke dia gitu kan. Singkat cerita, mereka ini sudah berencana gitu kan, udah nyiapin segala halnya, dan totalan pada saat itu pun pendakian kurang lebih sekitaran 5-6 orang. Singkat cerita, mereka sampailah di base camp gitu kan. Nah, ketika sampai di base camp ini sudah ada peringatan yang dimana dari pemilik base camp itu kayak, naik gunung itu jangan gini. Ya, himbauan pada umumnya di setiap gunung lah gitu kan, kalau untuk orang-orang yang mau mendaki. Nah, tapi ada sebuah keanehan yang dimana tiba-tiba base camp ini didatangi sama orang yang memang random. Bahkan si pemilik base camp pun itu nggak tahu siapa si orang tersebut, yang dimana ketika masuk, orang tersebut itu kayak langsung ke timnya Rido dan memperingati bahwa satu orang ini jangan dibawa naik. Sempat ada pertanyaan, tapi orang ini tuh bilang, atau orang random ini bilang, jika anak ini naik, nanti akan ada keributan atau terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Sempat kayak, loh kenapa? Orang ini pun nggak terlalu banyak menerangkan atau ngejelasin gitu, cuman perihal takut ada keributan dan sebagainya aja gitu kan. Udah dari situ tuh keluar aja gitu kan. Dan kejadian tersebut pun dilihat sama si pemilik base camp dan sempat ngerasa heran, siapa ini gitu kan, kok tiba-tiba datang, apakah temannya. Akhirnya pemilik base camp ini nanya, siapa mas, siapa bang gitu kan, siapakah gitu. Orang ini lah nggak tahu, kirain warga sini gitu. Si pemilik base camp ini pun kayak bilang nggak tahu sih gitu kan. Iseng lah si pemilik base camp ini keluar dari base campnya, dan pas dicek orang tersebut itu beneran hilang. Bahkan si pemilik base camp sampai keliling-keliling nyari gitu kan, bahkan sampai ke beberapa base camp nggak ada orang tersebut, itu nggak ada, dikasih tahu ciri-cirinya nggak ada. Pemilik base camp ini sempat ngerenyitin dahi, loh apa nih, siapa, manusiakah atau bukan. Tapi di sisi lain punya sebuah feeling si pemilik base camp ini. Akhirnya pemilik base camp ini nanya lah, kakaknya pakai jimat nggak, atau bawa barang sesuatu nggak, atau lagi head nggak, atau apa. Bener-bener kayak lebih detail daripada ngasih himbauan seperti sebelumnya. Si cewek ini menjelaskan bahwa dia nggak lagi head, tapi kalau bawa pembalut pun ya dia bawa karena memang sudah disuruh sama tim yang lainnya gitu kan. Terus perkara jimat, pada saat itu pun cewek ini, Ria ini agak sedikit menutupi, yang dimana enggak kok, nggak pakai apa, nggak bawa jimat dan sebagainya, ngapain juga percaya perihal kayak begituan. Iya, si pemilik base camp pun sebenarnya ya udah gitu kan, karena kalau jimat kan kita juga nggak bisa mastiin, dan memang juga kalau harus ngegeledah tetek bengek juga kan bukan sesuatu hal yang harus gitu, dan nggak sopan juga. Akhirnya si pemilik base camp ini percaya, dan memang udah ngehimbau lagi, sekiranya ada sebuah kejadian yang memang di luar kendali atau di luar nalar atau nggak masuk akal, diusahakan turun. Karena saya sendiri pun merasa agak sedikit khawatir dan sempat heran dengan adanya teguran seperti itu dari orang yang memang saya juga nggak tahu. Rido pun manggut-manggut doang. Singkat cerita, obrolan itu pun selesai. Lalu mereka briefing lagi tuh dari timnya Rido ini, nanya lagi memastikan, terutama sama si Ria ini. Ria ini pun seolah kayak kesal gitu kan, kayak dipojokin gitu. Jadi kayak, apaan sih nanya ke gua mulu, kayak nggak percaya aja gitu kan. Lagian juga kan semua tentang kelengkapan, apa aja yang wajib dibawa, apa aja yang nggak boleh dilanggar dan sebagainya kan udah ditanyain. Bahkan Ria tuh kayak kesel, gue udah ngikutin semua aturan gitu, kenapa naik gunung ini seribet itu gitu kan. Akhirnya gara-gara umpatan atau kekesalan dari si Ria ini pun, anak-anaknya yang lain juga sebenarnya ngerasa kesel, tapi di sisi lain juga memang kayak kok kayak mojokin gitu kan. Tapi ya sudahlah, pada saat itu briefingnya itu udah diselesain dan mereka istirahat. Singkatnya, keesokan harinya atau di hari H ketika mereka mau mulai pendakian. Nah, ketika baru mau mulai pendakian ini, memang dari awal itu seolah kayak memang tidak diperbolehkan si satu orang ini, atau memang nggak boleh naik gitu kan. Hujan tuh bener-bener deras banget, deras sederas-derasnya.
Kalian yang sering naik gunung pasti tahu lah, atau kalian juga udah pasti paham kalau di gunung hujan deras, terutama Gunung Lawu itu kan udah kayak aliran sungai gimana gitu kan, dan airnya juga bahaya gitu. Nah di situ pun mereka sempat ngeres lah selama 1 jam. Yang awalnya mereka itu pengen naik itu ya sekitaran jam 7 atau jam 8-an kan, biar mereka bisa camp di pos 5 atau di pos selanjutnya gitu, karena jalur yang mereka tuju itu adalah Ceto pada saat itu. Tapi karena memang hujan yang nggak berhenti-berhenti, nggak kelar-kelar, nggak selesai-selesai, hujannya itu bener-bener lama banget. Bahkan sampai jam 10 pun itu nggak kelar-kelar. Dari beberapa tim punya feeling nggak enak juga pada saat itu, yang dimana ya udahlah kita cancel aja, atau kita ya udah skip aja lah, kita langsung cari destinasi wisata yang lain gitu kan, atau kita cuma sebatas jalan-jalan. Toh juga di kaki gunung lereng Lawu ini juga banyak gitu kan, mau curug atau nggak main ke Jogja atau belok kemanapun gitu, yang penting bukan gunung. Semua pun setuju, termasuk Rido juga. Cuman si Ria ini kayak, ya elah kenapa nggak ini sih, toh juga banyak kan pendaki-pendaki yang lain pada trekking malam, pada hujan-hujanan, kenapa kita nggak terabas aja? Lagian juga sekarang hujannya udah nggak terlalu sebesar seperti sebelumnya, masih gerimis kan. Dan lagian juga kalian juga kan senior-senior nih, yang dimana mau hujan badai juga kan kalian tuh sering naik gunung, sering kena hujan dan sebagainya, itu kan sesuatu hal yang wajar di alam gitu kan. Ya memang pernyataan tersebut itu nggak ada yang disalahkan sama yang lain. Cuman mereka tuh kebagi dengan feeling yang memang tidak mengenakan gitu kan. Dan akhirnya mereka ini setuju-setuju lah. Ya udah kalau memang mau diterabas, tapi nggak apa-apa ya. Mereka itu setuju semua. Singkat cerita, mereka meneruskan perjalanan dengan kondisi hujan. Mereka jalan, dan ketika mereka jalan ini, iya, dengan medan yang hujan, terus ada sungayan yang memang deras juga gitu kan. Dan ritme perjalanan mereka juga yang agak sedikit melambat. Rido ini inisiatif lah, karena memang yang paling lemah pada saat itu adalah si Ria atau si perempuan ini. Dia tuh kayak, ya udah, biasanya Rido ini kan bagian leader atau bagian depan. Akhirnya karena ngerasa nggak enak, dia memutuskan untuk tukeran sama temennya yang jadi sweeper. Udah biarin gue aja yang belakangan. Toh kalian misalkan mau agak sedikit cepet, mau gimana pun, sok aja lanjut jalan. Dan nanti kita berpatokannya nggak perlu saling tungguin, tapi yang pada intinya kita harus ngeres di pos 3. Udah tungguin sampai gua nyampe di pos 3 gitu kan, kalau misalkan gua ketinggalan. Mereka semua setuju tuh kan. Sebelum sampai pos 1 itu, mereka ini sempet yang namanya ketemu sama nenek-nenek ketika di Candi Ketek. Mereka berpikiran bahwa itu adalah warga Akamsi. Toh si nenek ini pun kayak lagi nyapu, atau memang ya Candi Ketek kan kalian tahu sendiri ya, bersih, nggak ada daun-daunan yang jatuh gitu, intinya bersih banget, terjaga dan terawat gitu kan. Mereka berpikiran itu adalah salah satu warga Akamsi yang memang biasa membersihkan dari candi tersebut. Nggak ada sebuah keanehan. Tapi ketika nenek ini lagi nyapu, tatapannya itu beda. Bukan lagi nyapu nunduk begini, tapi justru tatapan dari si nenek itu tuh seolah kayak ke timnya mereka. Salah satu teman dari Rido itu sempat bilang, kok nenek itu agak aneh ya, kenapa ngeliatin ke kita itu seperti tatapan yang lumayan cukup sinis atau agak sinis. Rido ini bilang, nggak apa-apa kali, mungkin gara-gara kita memaksakan naik hujan-hujan kali, sampai segitunya naik gunung gitu kan. Dan lagian juga dipikir-pikir, ini kok cuman tim kita doang ya, sedangkan tim yang lain kemana, atau pendaki lain itu gimana. Karena memang pada saat itu seolah yang naik banyak, tapi entah kenapa tim mereka itu kayak nggak dibarengin sama tim yang lain, soalnya kayak udah ada yang ngatur aja gitu kan. Dan mereka pun nggak punya pikiran hal yang aneh-aneh, cuman kayak kenapa Akamsi ini. Tapi ya udahlah, mereka juga nggak terlalu bikin jadi suasana itu tidak mengenakan. Akhirnya setelah dilewati Candi Ketek itu, mereka ngobrol-ngobrol lagi, dan termasuk Rido pun agak sedikit sanksi dengan si Ria ini, karena kelihatan dari mukanya udah merah, udah capek. Dan di situ pun ada sebuah kekesalan dari timnya Rido, yang dimana Ria kok manja banget dan gelendotan banget gitu. Padahal kelihatan menurut mereka ini ya harusnya normal dan nggak perlu sampai kayak begitunya gitu, sampai ngedeketin. Rido juga
udah ngepisin atau kayak jangan yang berlebihan gitu. Biasa-biasa aja, kalau capek ya bilang gitu, tinggal istirahat. Dan yang kakinya nggak ke kiri itu kayak aduh kakiku sakit, pegel, padahal baru naik bentaran doang gitu kan. Jadi mau nggak mau itu sebenarnya kayak nggak mau mijitin, tapi kayak oh dong pijitin gitu, kayak tangannya tuh dipaksa. Sedangkan Rido ini tipikal orang yang kalau memang nggak urgent banget, dia nggak akan melakukan tindakan seperti itu gitu kan, karena tahu gitu nggak mungkin juga gitu kan. Akhirnya ya sudahlah, dan udah mulai ada tindakan keraguan atau kekesalan dari timnya Rido ini kan. Singkat cerita, setelah Candi Ketek ini kan ketemu tuh, kalau sekarang tuh yang jadi mata air 7 pancuran itu kan. Sebelumnya itu kan ngeliatin kayak patung-patung arca gitu. Ada keanehan, ini dari tim atau dari rombongannya Rido, bukan dari Rido atau dari Rianya. Kita sebut aja namanya Agus, yang ditugasin sebagai leader. Agus ini sempat papasan lagi dengan seorang nenek-nenek. Awalnya tidak terlalu memperhatikan wajah, yang melainkan kayak oh masih ada Kamsi gitu kan, biasa lah. Toh juga sampai atas juga kemungkinan masih ada, apalagi Lawu ini kan biasa dipakai untuk kayak apa ya, acara spiritual, keagamaan dan sebagainya. Jadi kayak hal yang wajar aja gitu kan. Tapi ketika Agus agak sedikit ngeh dengan yang dilewatin, jadi ketika lewat ngeliat kan, dia kayak gue pernah lihat. Mau nengok lagi nih cuy. Tek. Jadi si sosok nenek ini itu ada di sebelah patung arca ini. Pas nengok lagi nenek itu tiba-tiba nggak ada. Sempet bisik-bisik lah ke salah satu temen yang ada di belakangnya. Lu barusan ngeliat ada orang nggak di sebelah kita atau di samping patung itu? Nggak ada. Apaan sih lu? Nggak ada siapa-siapa. Aku sempet ngerasa heran kan. Masa sih gua halu ya? Tapi jelas banget, dan kayak gue pernah ngeliat nenek itu, tapi di mana ya? Ada sebuah keanehan pada saat itu kan, kayak di mana ya gue ngeliat tuh nenek? Sempet kayak nebak-nebak, ketemu di sini kah, ketemu di sana kah? Tapi ya sudahlah, bodo amat pada saat itu. Singkat cerita, mereka meneruskan perjalanan lagi. Agus dengan kondisi yang di depan agak sedikit menjauh dengan Rido. Awalnya Agus ini sempat nungguin dari teman-temannya ini atau Rido dan Ria ini kan, karena ya udah ditungguin, terus udah kelihatan mereka jalan lagi. Tapi ada satu momen ketika sampai di pos 1 itu nungguinnya tuh beneran lama, walaupun masih ditungguin ya, tungguin dan kelihatan juga dari raut wajah muka si Rido ini agak kurang senang atau agak sedikit riskan dengan kelakuan dari si Ria yang selalu belendotan dan manja banget. Memang sebenarnya nggak ada yang disalahin juga ketika seseorang manja dengan lawan jenis. Tapi kan harus tahu tempat, dan itu pun kalau memang atas dasar didasari kayak ya memang mereka pacaran kah, atau memang saling-saling punya harapan, saling-saling suka, ya nggak apa-apa. Tapi kalau udah ditampakin risih ya usahakan jangan bikin malah makin risih gitu kan. Tapi Rido sendiri adalah orang yang nggak berani negur, intinya nggak enak lah gitu kan. Ya udahlah, singkat cerita, dari gelagat si Rido juga udah ketahuan. Agus pun nggak bisa bertindak apapun pada saat itu, cuma nanya, "Dok, aman kan?" Aman. Mau tukeran lagi nggak? Nggak usah deh, nggak usah gitu kan. Singkat ceritanya ya udahlah, kalau nggak mau tukeran tuh lanjut lagi lah mereka jalan kan. Lanjut lagi jalan. Nah ketika jalan ini papasan lagi Agus ini. Jadi kondisinya Rido sama Ria ini memang tim yang lama atau tim yang paling belakang gitu kan. Agus ini sempet papasan lagi dengan satu akamsi atau nenek-nenek lagi dengan kondisi bawa kayu bakar. Ketika papasan kan otomatis iya kita menghargai dengan akamsi tersebut gitu kan. Jadi kayak miring dulu nih ke samping, kasih jalan. Sempet ngerasa heran, teman-temannya kasih jalan, maksudnya apa? Teman-temannya otomatis ngeliat ke depan dong. Sedangkan yang lainnya nggak ngeliat sesuatu. Mereka tuh nggak berkomentar, apaan sih maksudnya? Ada orang atau apa gitu, atau ngeres dulu atau gimana. Nah ketika temennya bingung, Agus yang ngeliat satu sosok nenek ini kayak ngelewat kan. Tek. Ketika ngelewat itu sempat ada ucapan yang dimana keluar dari mulut nenek ini itu kayak bilang, "Bawa turun anak itu." Agus nih kayak, bawa turun?
Dan ketika dilihat lagi sempat mikir, maksudnya kayak ngomong gitu kan, dilihat lagi nenek itu nggak ada. Dan akhirnya ditanya lah ke anak-anak, ngapain sih minggir dulu, emang ada apaan? Lah, bukannya tadi ada nenek-nenek lewat? Apaan sih, nggak jelas. Tadi bilangnya di ini ada ketemu nenek lagi, sekarang ada bilang nenek bawa kayu bakar, kayak akam sih ngelewat. Lu halu kali ya, lu dingin, lu hipo gitu kan. Kalau memang lu kecapean, lu bilang bisa tukeran gitu. Atau kita jangan terlalu memaksakan, karena dengan kondisi jalan yang becek, gerimis juga gitu kan, kita jalan santai aja, jangan terlalu dipaksakan. Akhirnya Agus itu kayak bilang, gue nggak apa-apa kok, tapi beneran gue ngeliat, bahkan nenek ini pun sempat ada sebuah peringatan yang dimana kayak bilang bawa turun, siapa yang harus gue bawa turun? Mereka ini kayak nggak punya pikiran dan sempat berhenti. Jadi kayak mikir antara perdebatan lu halu dan yang satu lagi kayak ya jadi banyak pikiran gitu kan, jadi serba bingung. Di situ pun ada satu yang bilang, dia bilang, apa jangan-jangan ini tuh sama kayak peringatan di awal ya? Agus pun sempat bilang, dia pun ngomong ke anak-anak kayak, gue juga sebenarnya agak kurang serak dengan pendakian kali ini sih. Dan ketika alasan kita harus turun juga, gue punya feeling gak enak kalau kita meneruskan perjalanan. Ya kita udah pernah tahu lah, kita pernah ngerasain yang namanya badai di area camp, hujan sederes-deresnya. Tapi entah kenapa pendakian kali ini kayak setengah hati gitu, kayak ya udah mendingan dibatalin aja daripada harus diteruskan. Karena bukan cuman alam yang tidak mendukung, melainkan ada beberapa faktor lain yang seolah ada sebuah pertanyaan, dan itu tuh alasannya kenapa nanti bakal pendakiannya tuh jadi bermasalah gitu kan. Akhirnya ya sudahlah gitu kan, mereka juga cuma sebatas debat dan memutuskan untuk sampai pos 2 terus nanti diskusi lagi sama Rido gitu kan. Singkat ceritanya akhirnya mereka itu jalan nih sampai pos 2, sedangkan kita akan beralih ke Rido dan Ria ini kan. Mereka ini udah ditinggal sama temen-temennya. Ketika mereka udah ditinggal sama teman-temannya, ritmenya juga pelan gitu kan. Dan Ria ini juga ngambil kesempatan yang dimana digendeng terus gitu kan. Ya memang kalau digendeng itu karena trekkingnya susah dan Rido pun tidak ada permasalahan dengan hal kayak gitu. Tapi gelagatnya ini udah menyusahin, senyum-senyum, bukannya jalan agak sedikit dipercepat, justru malah kayak dilama-lamain. Rido pun kesel, tapi Rido cuman berpikiran ya namanya juga pemula gitu kan, ya mau gimana lagi. Akhirnya jalan dengan pelan-pelan, papasan lah si Rido ini dengan satu nenek-nenek yang sama sebelumnya diketemuin sama Agus. Nenek ini bawa kayu bakar. Nah ketika bawa kayu bakar ini Rido udah tahu kan, termasuk Ria pun lihat. Ketika lihat ini, awas kita minggir dulu, ada sebuah umpatan atau ngapain sih? Yaudah sih kita orang mau naik ke atas, udah jelas-jelas kita kan masih trekking itu masih lama, atau ya kita kan jalannya masih panjang, sedangkan orang yang lewat ini kan dia mau turun, mau pulang, enak bisa tidur nyenyak. Kita kan harus ngelewatin medan ini bla 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 gitu kan. Di situ pun nggak apa-apa. Lagian juga kan kita jalan santai, udah kasih aja jalan gitu. Udah mau ya udah terusin gitu kan. Diterusin jalan. Iya, Rido ini nggak bisa memaksa, akhirnya agak sedikit jalan. Terus ngasih space nih kalau Rido sendiri, sedangkan si Ria ini nggak mau ngasih space. Tapi anehnya sosok nenek ini justru harus kan kayu bakar ini melintang, digendong itu kan melintang gitu kan. Kalau misalkan nabrak pun harusnya kena dulu, terus kayak ya antara si nenek ini atau si Ria ini. Tapi tiba-tiba kok kayak tembus dan tiba-tiba udah ada di belakang si Ria. Terus Ria ini ditarik dan digusur tanpa ada ucapan apapun dari nenek ini. Jadi kayak ditarik gasnya, yang mengakibatkan Ria ini sampai jatuh, dan gara-gara jalur yang licin kan jadi kayak ngelinding itu. Bahkan ketika udah jatuh pun itu terus-terusan diseret sama si nenek tersebut. Rido panik dong, loh nenek kenapa nek gitu kan. Akhirnya si Ria ini pun sempat kesel dan kayak apaan nih gitu kan, kesel. Nenek lepasin gitu kan. Tapi nenek ini nggak ngomong sepatah kata pun, bahkan Rido ini sampai ngejar dan dia pun sempat kepleset juga buat nolongin si Ria ini kan. Dan ketika nenek ini berhenti, tarikan juga berhenti kan, sempat dikepisin.
Tapi pandangan nenek ini benar-benar kayak kesel dan marah. Ridho sempat kaget dengan muka atau sosok dari nenek itu. Sosok muka dari nenek itu kayak nenek yang sedang nyapu di Candi Ketek. Kok kayak nggak asing? Kayak pernah lihat. Tapi di mana? Dan kayaknya baru dalam waktu yang nggak lama gitu kan, di mana sempat mikir-mikir akhirnya keinget, wah ini kayak muka nenek yang di Candi Ketek. Tapi kok masa iya? Apa salah lihat? Akhirnya kayak terbuyarkan gara-gara ucapan dari nenek itu. Bawa gadis ini turun. Banyak yang tidak suka dengan gadis tersebut. Bawa cepat turun gadis ini demi keselamatan kalian semua. Nenek itu cuma natap tajam ke arah si Ria. Terus dilanjutin, balikan lirikannya itu ke Ridho. Loh, emang kenapa nih gitu kan? Nenek ini nggak ngomong apapun lagi, ngelepasin pegangannya, terus lanjut lagi jalan. Dan di situ pun Ridho langsung sigap buat ngebantuin si Ria ini. Ria langsung bangun dan kesel atau kayak ngumpat, jalan tuh ya, udah tua-tua juga, udah nenek-nenek, rusuh aja. Lagian apa-apaan sih ngomongnya kayak begitu? Mereka kan kayak lagi ngebersihin atau kayak nyoba bangun, nggak sempat ngeh dengan nenek tersebut kan. Ketika dilihat lagi, ketika mereka udah sadar atau kayak sekian detik ngeliat, nenek itu tiba-tiba hilang dan nggak tahu kemana. Ada sebuah keanehan, loh nenek tadi kemana ya? Kok nggak ada sih? Ah udah biarin aja, pleset kali, mati kali gitu kan. Di situ pun Ridho agak sedikit kurang seneng dan bilang, jangan kayak gitu, nggak baik dan nggak bagus. Lagian kenapa sih harus mengumpat kayak gitu ke si nenek? Udah yuk, kan lagian juga aku bilang tadi kasih lewat, kasih jalan, jadinya kayak gitu kan. Udah ya jalan lagi daripada ngurusin nenek-nenek nggak jelas gitu kan, kata si Ria ini. Akhirnya mereka meneruskan perjalanan lagi. Tapi beda halnya dengan Ridho. Di sepanjang perjalanan ini ngelamun dan memikirkan ucapan dari si nenek tersebut. Sesekali selalu ngeliat ke Ria, ada apa? Mulai dari awal pendakian sudah ada peringatan yang dimana Ria ini nggak diperbolehkan untuk naik. Apa yang dibawa Ria atau apa yang dilakukan sama Ria? Apakah perihal karena ucapannya atau temperamennya? Tapi nggak mungkin juga tuh. Ridho pun tahu timnya juga ada tipikal yang temperamen, ada yang ngomong barbar, ada yang ngomong kemana-mana gitu. Tapi nggak pernah yang namanya ada peringatan seperti itu gitu kan. Tapi ya sudahlah, dipikir-pikir juga pusing dan bingung. Mau nanya kenapa juga bingung gitu kan. Karena ya dilihat-lihat pun Ria ini nggak ngapa-ngapain juga. Dan itu adalah kejadian pertama kali yang dimana Ridho sudah berasumsi bahwa itu adalah teguran yang dimana memang seharusnya mereka tidak melanjutkan perjalanan. Dan ya sudahlah, mau nanya ke Ria nggak enak, tapi akhirnya terus aja nih lanjut jalan. Nanti akan didiskusikan di pos 3 pada saat itu. Akhirnya terus lanjut jalan karena tim yang depan juga belum kelihatan sama sekali karena ritmenya memang lama banget. Gara-gara satu jalannya yang licin, kedua Rianya juga yang agak ngeselin gitu kan. Nah kita akan beralih lagi ke Agus dan teman-temannya. Agus ini udah lama stay di pos 2 pada saat itu. Jadi udah lama banget. Dan badan anak-anak termasuk Agus pun udah ngerasa kedinginan. Gimana nih? Udah kita lanjut aja gitu kan. Udah lanjut aja. Toh juga kan udah dikasih tahu bahwa kita harus ngelanjutin sampai di pos 3. Agus pun akhirnya setuju lah. Daripada harus stay di sini di pos 2 gitu kan. Ya ngapain juga. Dan kalau mau ngecamp juga masa iya di pos 2. Udahlah nanti kita ngecamp di pos 3 aja. Mereka semua setuju tuh pada saat itu. Jadi kayak masa bodoh lah. Akhirnya Agus ini ngelanjutin untuk sampai di pos 3. Dan sampai akhirnya cerita ini pun selesai dan akan gue lanjut di part 2-nya. Karena itu adalah part yang paling epicnya. Dan buat kalian yang penasaran part 2-nya kayak gimana, pokoknya kalian wajib tungguin aja kelanjutannya. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.